Oke, cek cek. Halo semuanya, selamat Halo. pagi. Sorry, selamat sore ya waktu Indonesia. Halo semuanya, selamat sore. Udah ada yang ngasih emot teriak-teriak. Hai Mbak Suci. Oke, halo Mbak Risti. Mungkin aku mau absen dulu kali ya teman-teman di sini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Halo semuanya, selamat datang di acara webinar series antara teman-teman PPI Swedia dan juga Etude. Sore hari ini kita bakalan cerita-cerita bareng nih tentang gimana sih belajar di Swedia dan kenapa ya harus belajarnya tuh ke Swedia. Dan nanti akan ada dua pembicara seru kita, tapi mungkin aku mau nyapa teman-teman dulu di kolom chat, boleh kali ya? Ditulis mana yang merasa paling jauh hadir hari ini nih. Selain di Indonesia, di bagian Indonesia ya, yang ngerasa paling jauh hadir dari pulau mana atau kota mana, boleh mungkin di absen dulu, pengen tahu ada dari mana aja. Aku Semarang, ada yang dari Ternate. Palembang, Lamongan, Jatim, BSD, Tangsel. Halo warga Tangsel. Aku juga warga Tangsel. Ada yang dari Ambon. Jakarta, Jakarta, Tangerang. Oke, banyak banget ya teman-teman. Mau bilang jauh tapi aku Jakarta Pusat. Jauh dari Swedia. Jauh kok. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya hari ini udah hadir. Ada 62 orang dan juga ini mungkin akan terus bertambah dan udah mulai absen di kolom chat hadir dari mana aja. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua hari ini di hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan semangat dan siap nih untuk mendengar cerita-cerita. Kalau nanti teman-teman punya pertanyaan juga boleh silahkan tanyakan di kolom chat ataupun langsung ke pembicara. Nah, tema kita hari ini seperti yang udah dilihat ada di depan nih, Why Sweden? Kenapa sih harus belajar ke Swedia? Nanti teman-teman akan tahu apa aja sih kampus-kampus top di universitas-universitas yang ada di Swedia. Terus udah gitu apa aja sih apa ya jurusan-jurusan yang menarik dan mungkin akan ngasih banyak banget insight dan wawasan baru ke teman-teman dan apa aja peluang-peluang yang teman-teman bisa lihat dan gimana strateginya nanti. Nah, sebelum mulai mungkin aku perkenalan dulu kali ya, Kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuni Ermaliza, ada di slide berikutnya sebenarnya. Hari ini aku akan berperan sebagai moderator yang akan memandu acara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Aku dari Lund University, ada di kota Lund di bagian bawah di Swedia. Saat ini aku baru aja memulai studi di jurusan Development Studies. Nah, hari ini acara kita bekerja sama antara PPI Swedia dengan teman-teman dari Etude. Ini bukan webinar yang satu-satunya, akan ada beberapa series ke depan. Teman-teman silahkan pantau Instagramnya PPI Swedia. Tapi di seri pertama ini kita nggak bakalan ngajak teman-teman nih buat kenal Swedia secara umum tuh kayak apa sih, kehidupannya sehari-hari, terus udah gitu tradisinya kayak apa, dan sedikit tentang universitas-universitas yang mungkin nanti teman-teman akan gali lebih banyak lagi di seri-seri berikutnya. Dan tujuannya semoga sesi ini bisa jadi sesi yang menambah informasi baru buat teman-teman yang mungkin lagi persiapan studi atau berencana untuk studi atau lagi mencari motivasi dan lain sebagainya nih. Semoga sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, itu aja mungkin awalan dari aku. Jadi teman-teman bisa silahkan simak dan nanti tanya di kolom chat atau langsung ke pembicara. Aku mau langsung undang ke pembicara pertama kita. Ada Kakak Fatia yang akan bercerita tentang Sweden in general atau secara umum studi di Swedia itu kayak apa. Nah, aku mau perkenalan sedikit nih. Kak Fatia ini adalah sebelumnya berkuliah di Universitas Indonesia di jurusan filsafat. Wow, di jurusan filsafat bayangin. Terus sempat punya beberapa tahun pengalaman kerja sebelum memulai studinya di Swedia sebagai product researcher di tech company di Indonesia dan sekarang menjadi master kandidat di Uppsala University di jurusan Human Computer Interaction. Kita langsung aja undang Kakak Fatia. Halo Kakak Fatia. Halo semuanya, terima kasih Kak Yuni sudah memperkenalkan ke teman-teman semua. Senang sekali ada di sini. Pertama-tama mungkin terima kasih
dulu ke PPI Swedia dan Etude sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga dari acara ini bisa menjadi apa ya, wadah untuk menambah pengetahuan dan bisa menjadi inspirasi untuk membantu teman-teman ke depannya memutuskan studi kemana gitu. Mungkin ke Swedia gitu. Oke, Oke, mungkin silahkan Kakak Fatia waktu dan tempat. iya. Terima kasih Kak Yuni. Oke, next ke kita mulai aja. Slide yang paling pertama, kita mulai dari yang paling mendasar mungkin. eh Boleh di next Kak Friska mungkin? Iya, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar kali ya. Swedia itu di mana sih? Nanti kita akan tunjukkan petanya. Oke, mungkin ada kesalahan teknis dulu sebentar. Iya, mungkin kita mulai aja kali ya. Nanti akan ditampilkan si petanya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di sini datang masih wondering gitu Swedia tuh di mana sih? Swedia tuh negara apa sih? Sangat relatable karena dulu pun saya juga nggak tahu Swedia itu di mana sih. Terus juga negara yang seperti apa sih gitu. Sering ketukarnya sama Swiss gitu. Swedia tuh Swiss ya gitu. Di Eropa sama-sama dengan Swiss ya. Ternyata beda gitu. Swedia itu terletak di bagian utara dari bumi kita, bagian dari Uni Eropa, dan bagian dari Eropa Utara gitu. Jadi bertetangga dengan negara Norwegia dan Finlandia. Lalu di bagian selatannya itu mungkin teman-teman lebih kenal dengan negara yang namanya Denmark gitu. Denmark yang negara yang sejahtera, yang populasinya sangat eh, apa ya, kesejahteraannya tinggi dan lain-lain. Nah, ini kita bisa ngelihat petanya. Jadi Swedia itu terletak di bagian utara. Em, ya, kita next aja Kak ke yang selanjutnya. Nah, Winter Wonderland. Kenapa sih saya punya slide yang tadi, yang sebelumnya, Winter Wonderland tadi? Karena mungkin lokasinya yang terletak di utara, otomatis dia juga cenderung lebih dingin dan cenderung lebih banyak saljunya gitu. Nah, sebagai orang dari negara tropis, kita pasti seneng gitu ya ngelihat salju. Wah, kita bisa main-main snowman, terus juga kita bisa main sledding dan lain-lain. Jadi ya Winter Wonderland sebenarnya gitu. Cuma di sisi lain, Swedia juga walaupun banyak saljunya, kita tetap harus hati-hati ketika ada salju karena kita belum terbiasa dengan adanya salju tersebut gitu. Dengan adanya salju ini atau musim salju ini juga eh hari itu semakin pendek. Mungkin teman-teman yang belum tahu, ketika summer di Swedia itu eh harinya panjang, matahari itu panjang dari misalnya baru matahari terbit sekitar jam 3 subuh gitu ya, terus terbenamnya sekitar jam 9 malam. Sementara ketika winter itu matahari terbit itu sekitar jam 9 pagi, terbenam jam 3 sore gitu. Jadi cuma 6 jam dan semakin utara dia semakin pendek harinya gitu. Bisa jadi bahkan gelap terus gitu. Nah, di slide ini saya cuma mau menggambarkan seberapa luas sih negara Swedia itu gitu. Di sini tergambar bahwa luasnya itu sekitar 410.000 square kilometer atau mungkin kita bisa bandingkan dengan Pulau Sumatera gitu sebagai gambaran ya. Pulau Sumatera itu luasnya sekitar 473.000 square kilometer. Berarti Swedia itu lebih kecil sedikit dari Sumatera. Populasinya ada sekitar 10.600.000 populasi gitu. Em, dari total Swedia. Sementara di Sumatera populasinya per pertengahan 2023 itu sekitar 60 juta gitu. Bayangkan betapa padatnya di Sumatera. Sumatera aja udah padat gitu, apalagi Jakarta. Sementara di Swedia itu sangat sepi gitu. Population density-nya bisa kita lihat gitu sekitar 1 kilometer persegi itu
hanya ada 26 orang. Sementara kalau kita bandingkan dengan Jakarta, datanya itu sekitar 13.000 sampai 16.000 orang. Tuh, bayangkan betapa padatnya Jakarta dan betapa sedikitnya orang yang tinggal di Sweden gitu. Next, mungkin kita lanjut ke ya Swedish Customs dan Tradition. Ini yang cukup menarik. Mungkin teman-teman di keseharian itu budayanya seperti apa sih? Tradisi orang Swedia itu seperti apa? Saya ingin memulai dengan logom. Teman-teman pasti yang belum tahu Swedia akan sangat asing dengan kata logom ini. Logom tuh apa sih gitu? Eh, Kalau dari definisi di sini, not too little, not too much, just right. Ya, jangan berlebihan, tidak berlebihan, tapi cukup aja gitu. Jadi keseimbangan itu sangat penting, balance yang sangat tergambar di kehidupan sehari-hari masyarakat Swedia. Em, Nanti saya kasih contohnya. Cuma logom ini mungkin bisa dibilang sebagai mindset atau nilai yang secara turun-temurun dari masyarakat Swedia sudah begitu gitu. Mereka menjalani hidup. Yang bisa kita jadikan contoh adalah ketika mereka belajar atau bekerja misalnya. Orang Swedia itu nggak suka tuh yang namanya lembur. Mereka itu suka yang cukup-cukup aja gitu. Kita kerja itu 8 jam dalam sehari, karena dalam satu hari ada 24 jam, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk beristirahat, tidur, 8 jam lagi untuk melakukan hal yang lain untuk diri kita sendiri atau keluarga, spending time dengan keluarga, teman, dan lain-lain, sehingga hidup tuh jadi balance gitu, bukan mengejar apa ya, sesuatu yang secara berlebihan, seperti itu. Jadi semua itu menjadi balance dan itu tujuannya adalah untuk take care of ourselves, well-being dan lain-lain. Next, ini juga terkait nanti di yang berikutnya. Nah, fika. Fika itu apa sih? Ini sebenarnya berasal dari kata cafe, jadi coffee gitu ya, coffee break artinya. Tapi coffee break ini merupakan sesuatu yang sangat sakral di Swedia. Dimanapun pasti akan selalu ada fika. Misalnya dari suatu acara gitu ya, atau pertunjukan atau kelas bahkan. Misalnya satu kelas itu ada lecture yang durasinya sekitar 2 jam. Nah, 2 jam ini nggak full terus-terusan si dosennya ceramah memberikan lecture gitu dalam satu kelas terus-terusan 2 jam. Nggak. Pasti selalu ada break sekitar 15 menit di antaranya. Misalnya 45 menit lecture, 15 menit kita fika dulu, break dulu, lalu balik lagi 45 menit refresh bisa lebih fokus untuk mendengarkan lecture lagi gitu. Jadi 15 menit fika, sekitar 15 menit fika itu ya tujuannya untuk apa sih? Ya untuk take a pause, terus juga relax, untuk connecting dengan orang lain, supaya kita tuh nggak terlalu berlebihan ketika bekerja dan belajar lagi, balik lagi ke logom tadi gitu. Jadi saya sih memahami Vika ini sebagai bagian dari logom juga, supaya hidup kita itu seimbang dan bisa relax lagi dan refresh lagi balik menjadi produktif, seperti itu. Next, selanjutnya, nah ini ada tradisi yang namanya Midsummer dan Lucia Day. Kenapa saya cantumkan dua? Karena ini yang paling populer atau yang paling memang diselebrasi oleh orang Swedia. Midsummer itu terjadinya di sekitar pertengahan Juni, yang merupakan selebrasi puncak dari musim panas di Swedia. Yang tadi saya bilang itu terkait climate di Swedia seperti apa. Midsummer ini adalah momen di mana tidak ada matahari itu tidak terbenam sama sekali. Jadi dia hanya sedikit aja terus aja dalam satu hari itu terang gitu. Dan karena Swedia itu negara yang cenderung lebih banyak musim dinginnya, harinya lebih pendek, makanya ketika ada matahari yang terus-terusan mereka merayakan itu gitu. Caranya gimana sih? Ya berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, terus juga eh, apa namanya bikin poll yang ada di foto ini, terus juga kita bikin flower crown, nari-nari, nyanyi-nyanyi eh, lagu-lagu tradisional mereka dan lain-lain gitu. Jadi tujuannya ya untuk apa ya bersama teman-teman keluarga untuk merasakan kehangatan musim panas gitu. Dan yang Lucia Day ini di sisi lain yang namanya winter itu juga ada sebaliknya the darkest time of the year gitu. Yang tadi saya sebutkan di awal juga. Jadi bisa jadi gitu di bagian utara Sweden itu bahkan matahari tidak pernah terbit sama sekali. Makanya dirayakannya dengan cara menyalakan lilin dan menyanyikan lagu Lucia gitu. Ada lagu-lagu tradisional mereka dan sambil menyalakan lilin untuk menyalakan apa ya memberi suatu cahaya di kegelapan gitu.
Next, kita selanjutnya ke Aleman Selatan. Ini juga mungkin kalau di summarize itu bagaimana masyarakat Swedia itu dekat dengan alam. Tujuannya sebenarnya free to roam di alam gitu, misalnya di hutan atau di taman dimanapun kita tuh bisa piknik, terus juga bisa camping, bisa barbekyuan dan lain-lain karena setiap orang di sini mempunyai hak untuk menikmati alam gitu. Jadi sangat dekat dengan alam. Kalau misalnya ada free time, kita jalan ke alam, spend time dengan teman-teman, barbekyuan dan lain-lain. Dan setiap orang punya hak untuk bebas eksplorasi di alam seperti itu. Tapi dengan ketentuan tertentu ya harus safe juga gitu. Next, oke. Selanjutnya gimana sih bersekolah atau kuliah di Universitas Swedia itu? Next. Jadi kuliah di Universitas Swedia itu menekankan kolaborasi dan practical work gitu ya, eksperimen. Kalau kita lihat beberapa hal yang dilakukan di kelas-kelas di Swedia, contohnya ini ada seminar, terus juga ada group work, ada practical works, tapi ada juga self studies-nya. Cuma mostly yang dilakukan ini terkait kolaborasi dan practical works. Group work ini contohnya misalnya kita bikin project dengan teman-teman sekelas, mengimplementasikan teori bagaimana sih kehidupan nyata di kehidupan nyata itu kita bisa eh, menghubungkannya gitu ya yang kita sudah pelajari di kelas. Lalu juga di seminar ini biasanya sesuatu hal yang wajib setelah kita baca artikel atau baca buku-buku yang menjadi kewajiban kita itu nanti akan dibahas secara kritis di kelas, relevansinya di dunia, di realitas itu seperti apa gitu, bagaimana kita bisa implementasi dan lain-lain. Jadi bukan hanya kita memahami sendiri, tapi juga secara kritis kita memahami teks dan juga melihat relevansinya di dunia nyata itu seperti apa gitu. Lalu ya practical works ini contohnya mungkin kita bisa internship, terus juga ketika kita melakukan tesis itu bisa berkolaborasi dengan perusahaan gitu ya. Lagi-lagi untuk mengimplementasi teori yang sudah kita pelajari itu relevansinya apa sih di dunia nyata gitu. Selanjutnya, next. Oke, sekarang masuk ke grading system. Mungkin teman-teman ada yang wondering gimana sih grading system di Swedia itu. Di sini nggak ada angka, jadi jangan khawatir, nggak usah khawatir, aduh angka saya berapa ya, IPK saya berapa, GPA saya berapa misalnya. Di sini hanya ada secara umum itu ada 3 kategori aja, yaitu fail, pass, dan pass with distinction gitu. Dan bahkan ada retake exam kalau misalnya kita fail gitu ya, kita bisa retake exam. Jadi yang ditekankan itu adalah proses belajarnya. Tadi nggak ada yang namanya seseorang itu lebih bagus dari yang lain dan lain-lain lewat angka itu tidak dilihat dari seperti itu, tapi bagaimana kita betul-betul memahami apa yang kita pelajari di kuliah dan menghubungkannya di dunia nyata, tapi prosesnya gitu, bukan hasil dari angka yang kita hasilkan di universitas. Seperti itu. Next. Nah, gimana kehidupan sehari-hari di Swedia gitu? Kan kita pasti melihat negara Skandinavia itu yang kita sering dengar adalah oh welfare country gitu, sejahtera. Kenapa sih sejahteranya? Contoh-contohnya apa sih gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi pemerintah itu betul-betul memperhatikan warga negara, pajak betul-betul disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga lewat fasilitas umum. Salah satunya ini pemerintah itu sangat memperhatikan anak-anak di bawah 18 tahun ya dari 0 sampai 18 tahun di mana diberikan edukasi gratis, terus juga healthcare juga gratis, dental care, vaksinasi dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang mempertimbangkan membawa keluarga misalnya dengan anak Swedia atau ya Swedia itu sangat welcome dan sangat ramah untuk anak-anak seperti itu. Next. Bagaimana untuk orang dewasanya? Kalau untuk orang dewasanya, healthcare misalnya, kita punya platform yang namanya 1177 yang dari pemerintah juga. Em, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah untuk orang dewasa mungkin masih bayar, cuma ada yang namanya cap gitu, high protection cap, di mana kita itu dalam 1 tahun cuma misalnya maksimal bayar 1.000 krona, tapi setelah itu kita masih butuh ke dokter lagi, itu akan disubsidi dan jadi gratis gitu. Sama halnya dengan obat-obatan. Jadi
sangat diperhatikan kesehatan kita, dan bahkan untuk perempuan itu diundang untuk pap smear dan juga vaksinasi Gardasil misalnya, HPV gitu, yang itu disubsidi oleh pemerintah. Next. Oke, yang lainnya ada City Library, terus juga ada ya misalnya pompa ban, terus juga untuk apa namanya cuci sepeda gitu. Ini disediakan oleh pemerintah lokal, dan ada juga yang namanya Fritidsbanken di mana kita itu bisa sewa alat-alat olahraga dan alat-alat outdoor secara gratis gitu. Itu disubsidinya oleh pemerintah lokal, jadi betul-betul gratis. Em, kita bisa ambil, terus bisa ya harus kembalikan lagi gitu. Oke, next. Nah, kurang lebih berapa sih pengeluaran student di Swedia? Yang diwajibkan oleh imigrasi Sweden itu sekitar 10.584 SEK atau 19 juta per bulannya. Ini jabarannya, ya kurang lebih akomodasi itu yang paling mahal, sisanya makan dan lain-lain bisa kita alokasikan. Tapi pokoknya 10.600 itu sudah pasti mencukupi kebutuhan kita sehari-hari di Swedia. Seperti itu. Selanjutnya, nah sustainability. Skandinavia atau terutama Swedia juga terkenal dengan keberlanjutan gitu ya. Gimana sih mereka peduli lingkungan gitu. Efek dari hal-hal yang kita gunakan aktivitas sehari-hari itu ke lingkungan seperti apa? Salah satunya adalah bagaimana mereka memanage sampah gitu. Mereka di setiap toko-toko groceries gitu ya, kayak Coop, ICA, ya kayak misalnya apa ya di hero gitu ya di kok saya contohnya hero ya ya pokoknya di Indonesia tuh hero misalnya. Eh, mereka itu selalu ada yang namanya pan gitu, kotak di mana mereka bisa ya Ayon misalnya mereka bisa masukin botol terus juga kaleng untuk ditukarkan dengan uang gitu 1 krona atau 2 krona tergantung besaran si botolnya. Cuma tujuannya adalah supaya tersentralisasi memanage sampahnya gitu. Dan di setiap apartemen juga kita ada yang namanya recycling center, di mana setiap warga itu wajib untuk memilah sampah kita masing-masing. Plastik itu seperti apa, buangnya kemana, terus baju misalnya kita ada yang mau dibuang itu harus dibuang kemana. Itu harus betul-betul mindful dan harus diikuti aturannya karena supaya tersentralisasi dan supaya apa ya, dia keberlanjutannya jalan terus gitu. Next. Sama halnya dengan transportasi juga, public transport mereka juga sangat bagus. Ada bis, ada kereta, ada tram, dan lain-lain. Dan hampir semuanya itu sudah elektrik gitu. Kayak contohnya di sini di Uppsala, bis-bisnya itu sudah 100% elektrik. Tapi juga kita punya opsi untuk bersepeda gitu. Jadi karena kota Uppsala itu cukup kecil, sepeda juga menjadi alternatif. Next. Second hand shops. Jadi kalau kita mau beli baju juga salah satunya adalah ya lewat second hand shops kita bisa beli baju, furnitur dan lain-lain eh, secara murah dan juga nggak harus ya maksudnya itu kan sirkular terus ya namanya juga reuse, recycle, 3R itu yang kita bisa disediakan di sini difasilitasi sehingga selalu sirkularnya sangat bagus gitu. Next. Oke. Nah, di Swedia itu kan kalau kita ya memutuskan untuk pindah, negaranya itu cukup dingin, terus juga sepi, individualis gitu. Rasanya sangat asing dan jauh berbeda gitu dengan apa yang kita rasakan di Indonesia. Tapi dengan yang sudah dijelaskan tadi, pada akhirnya kita pasti akan menemukan kenyamanan tersendiri gitu ya dari misalnya logam, Vika, yang cukup unik dibandingkan dengan negara lain. Ditambah lagi karena kita di sini punya PPI Swedia, kita juga bisa menemukan kehangatan dari teman-teman di sini yang selalu mengadakan acara, kumpul-kumpul dan lain-lain dengan style kita sendiri, makanannya juga makanan kita sendiri, yang kita bisa tetap nyaman gitu. Jadi, ya, mungkin segitu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Kembali ke Kak Yuni. Thank you Kak Fatia. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Fatia. Clap, clap, clap. Banyak banget tradisi-tradisi yang emang ciri khasnya Swedia banget ya Kak. Ini jadi satu gambaran buat melakukan integrasi kalau misalnya mau belajar di Swedia.
By the way, tadi udah ngawalin sesi, aku lupa nih untuk nanya Kak Fatia, apa kabar Kak? Baik-baik. Sehat? Oke. Ini Sehat, berarti tahun alhamdulillah. Thank you, berapa Kak Kak Yuni. Fatia di Swedia? Tahun kedua sekarang masuk ke semester 3. Semester 3, I see. Oke. Berarti udah melalui semua Midsommar, terus Lucia tadi dan lain sebagainya. Seru. Betul, betul. Oke. Alhamdulillahnya sudah. Seru Alhamdulillahnya semua. udah. Oke. Sip. Thank you Kak Fatia. Kalau gitu sebelum nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan spesifik untuk Kak Fatia bisa ditulisin aja di kolom chat atau nanti bisa ada kesempatan juga untuk nanya langsung. Sekarang kita masuk ke pembicara kedua dulu. Kakak Bika, thank you Kak Fatia. Oke, Kakak Bika, mana Kakak Bika? Oke, nah di segmen ini kita bakalan cerita tentang apa aja sih jurusan-jurusan yang ada di Swedia, terus apa aja kampus-kampus top ternama, dan nanti ada sedikit tentang cara funding studi kalau teman-teman mau belajar di Swedia. Nah, aku mau kenalin dikit nih tentang Kak Bika. Kak Bika ini sebelumnya kuliah ambil double degree program sebagai Bachelor of Engineering di Universitas Islam Indonesia, dan 2 tahun berikutnya Kak Bika sekolah di ini, correct me if I'm wrong ya Kak kalau pronunciation-nya salah, Nanjing Xiaoshuang College di China ya Kak, di China. Dan setelah lulus sempat bekerja beberapa tahun sebagai UI UX dan juga product researcher. Setelah itu melanjutkan studi saat ini di KTH Royal Institute di jurusan Interaktif Media dan Teknologi. Mungkin kita undang dulu ya kali ya Kak Bikanya. Mana nih Kak Bika? Tada! Hai Kak Bika! Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Kak? Sehat, sehat dong masih dapat matahari nih. Harus Udah memanfaatkan masih dapat matahari ya? sebelum pintar. Oke, berapa derajat sekarang di Stockholm Kak? Sekarang masih anget sih, sekitar 16 kalau siang-siang. 14 sekarang. Kalau pagi Oh, sih udah biasanya kayak di bawah 10, cuman masih bearable lah, nggak masih belum pakai winter coat. Jadi masih oke. Yang penting ada matahari. masih ketemu matahari dan puas-puasin ketemu matahari dulu sebelum winter datang ya Kak? Betul, betul. Oke, kalau gitu boleh kita langsung aja mulai ke sesinya Kak Bika. Silahkan Kak Bika. Oke, halo, selamat sore semuanya waktu Indonesia, selamat pagi waktu Swedia. Perkenalkan aku Bika, ya namanya Sabika Malina, cuman dipanggil Bika. Sekarang sama seperti Fatia ya, second year of master juga di KTH Royal Institute of Technology. Ini tepatnya di Stockholm. Jadi kalau dari kampusnya Kak Fatia itu cuman ya 1,5 jam lah ya, mungkin bisa jadi segitulah. Nah, eh, untuk apa namanya sekarang aku pengen coba share tentang field yang ada di Swedia, terus juga gimana sih ngedesainnya, terus juga mungkin di salah satu decision making aku dulu adalah industri gitu ya, kayak gimana sih kita bekerja setelah kita graduate tadi gitu, setelah kita studi gitu sih. Oke, boleh next. Nah, tadi udah sedikit dibahas nih sama Kak Fatia ya, kalau di Swedia sendiri itu salah satu negara yang memang jadi pemantik atau jadi tujuan belajar sustainability karena memang penerapannya sendiri itu benar-benar diterapkan. Tadi udah Kak Fatia share juga tentang bagaimana Swedia dan masyarakatnya gitu ya, benar-benar work in hand gitu ya buat salah satu fokusnya adalah di bidang sustainability ini. Dan kalau dilihat nih dari greenmatch.co.uk ini juga salah satu mungkin kalau dari source-nya ini sendiri itu nomor satunya Swedia sih gitu. Karena memang sebagus itu gitu ya pengolahan sampah tadi, gimana mereka mendukung sustainability bukan hanya sampah kayak tadi energi di eh, apa namanya transportation dan lain sebagainya. Dan kalau ini fun fact juga buat teman-teman ya, kemarin aku dengar beberapa minggu lalu mungkin ya aku mendengar berita kalau misalnya sebenarnya Swedia itu kekurangan sampah karena limbah yang diolahnya tuh kayak
sudah selesai gitu loh, saya sudah bisa mereka olah dengan baik, akhirnya mereka itu sampahnya itu diimpor dari negara-negara tetangganya gitu. Jadi kayak misalnya Norway, terus Finland mungkin gitu, mereka apa namanya, ekspor sampahnya ke Swedia untuk biar ini diolah gitu sama Swedia gitu. Jadi itu menariknya di situ sih. Jadi apa namanya, butuh sampah ya buat diolah tadi, energi ya. Ya bisa jadi energi juga. Jadi pengolahan sampah itu bisa jadi energi juga buat buat negaranya gitu. Mungkin lanjut, itu salah satu contohnya. Next boleh Kak. Oke, dan salah dua. Mungkin yang keduanya nih ya, contohnya adalah engineering and manufacturing di Swedia ini salah satu yang top juga in Europe gitu. Ada beberapa mungkin ini teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, tapi pasti udah mulai apa namanya, udah mulai banyak juga didengar di Indonesia kayak IKEA atau Volvo. Jadi Volvo ini kalau misalnya teman-teman lihat di Indonesia tuh bis-bis tuh banyak dari Volvo. Mungkin nggak sebanyak mobil-mobil buatan Jepang ya, karena kita apa namanya, masih sering ya, masih lebih sering menemukan atau sekarang yang lagi rising di Cina juga ke Indonesia gitu ya, vehicles. Tapi Volvo ini udah ada dari dulu. Terus kalau di Indonesia sendiri yang lebih banyak, lebih umumnya tuh kayak bis dan lain sebagainya itu Volvo juga, karena mungkin tadi udah dijelaskan Kak Fatia juga kalau energi pengolahan dari bisnya itu sendiri itu sebenarnya bagus sih di Volvo gitu. Terus IKEA udah pasti tahu, udah ada di mana-mana. Mungkin apalagi yang tinggal di Pulau Jawa, mungkin ya kalau di luar Jawa mungkin masih dikit. Aku juga kurang tahu ya. Cuman kalau IKEA sendiri di Pulau Jawa udah mulai menjamur, bahkan apa namanya, yang dulunya adalah misalnya toko-toko kecil lainnya gitu digantikan dengan IKEA gitu. Nah ini salah satu apa namanya decision making juga ya di untuk studi di Swedia adalah karena engineering dan manufacturingnya ini sudah sangat berkembang gitu. Nah kalau di sini juga gitu yang atau di Eropa juga Scania tuh dari, boleh eh, back dulu Kak. Mungkin Scania tadi salah satunya juga, yang lain juga top karena dia banyak juga memproduksi kayak misalnya alat-alat berat, apa pokoknya robot-robot yang untuk pengolahan dan lain sebagainya. Baterai juga, baterai dari apa namanya, baterai dari kendaraan-kendaraan tadi gitu ya, itu diproduksi juga di Scania gitu. Jadi itulah apa ya, eh, bagusnya di Swedia. Salah satunya juga selain itu kan tadi big companies ya. Kalau di Swedia itu juga salah satunya engineering, engineering itu erat kaitannya dengan startup, itu juga bagus sekali. Jadi salah satu yang leading startup apa namanya incubation ya untuk melatih startup itu adalah Swedia di Eropa gitu. Boleh next Kak. Nah, ini tadi berkelanjutan karena ngomongin startup, teknologi, and ICT, ini juga hadir gitu ya. Di sini lebih, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada Ericsson, Ericsson sendiri mungkin nggak banyak yang tahu, tapi sebenarnya ini udah sering dengar ya, udah sering dengar kalau teman-teman yang mungkin di non ICT field gitu. Kayak dulu ada merek handphone namanya Sony Ericsson, itu salah satunya Ericsson juga yang apa namanya, yang berpartisipasi di situ gitu, karena Ericsson sendiri adalah telecommunication company terbesar, belum terbesar ya, mungkin bisa jadi di Swedia dan di Eropa juga. Jadi Ericsson ini yang menciptakan WiFi dan lain sebagainya, itu juga Ericsson plays a big role juga di situ. Researcher-researchernya itu continuously improve gitu ya, gimana kita WiFi itu bisa 3G, LTE dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti 6G mereka lagi working through towards that gitu. Terus udah kayak gitu ada Spotify juga. Spotify, terus Klarna ini adalah financial technology ya, payment services. Terus dulu ada Skype, salah satu social media juga untuk berkomunikasi kayak Zoom sih sebenarnya, cuman lebih kayak phone call dan lain sebagainya gitu. Terus kalau teman-teman juga yang suka atau pengen berkecimpung di bidang gaming ya, itu juga ada nih di Swedia. Swedia ini salah satunya juga startup-startup kayak misalnya game dan lain sebagainya juga unggul di Eropa.
Jadi kalau aku bisa lihat sih salah satu decision makingku dulu karena aku di bidang ICT tadi ya, itu ada karena environment si teknologi and ICT di Swedia nih bagus banget dan khususnya kalau aku sih specifically karena aku di bidang ICT tapi di UI UX, kalau aku bisa lihat adalah aku apa namanya going back to ngelihat teknologi gimana teknologi-teknologi Swedia itu user friendly gitu. Jadi itu salah satu decision makingku dulu gitu. Oke, next boleh. Nah, ini beberapa industri juga yang lain yang mungkin teman-teman bisa jadiin acuan gitu ya. Ada fashion, energy, education. Ini juga mungkin banyak yang sebenarnya sering dengar gitu ya, tapi nggak tahu kalau itu tuh aslinya dari Swedia, kayak H&M, tas Kanken gitu ya. Terus juga ada fashion brand yang sekarang lagi rising, naik daun gitu ya. Tiap hari selalu, maksudnya selalu masuk ke Fashion Week juga dipakai mungkin sama artis-artis dan sebagainya. Ada namanya Acne Studio, bukan salon kecantikan ya ini untuk fashion brand. Terus kalau energi ada Vattenfall, ini gimana mereka di sini sebagai kayak pembangkit-pembangkit gitu ya di Swedia. Terus ada English First. Ini sebenarnya Swedia itu salah satu negara Eropa yang sebenarnya mereka punya, maksudnya mother tongue-nya atau bahasanya sendiri yang digunakan itu bukan bahasa Inggris, tapi apa ya, non non English speaking country yang Englishnya itu terbaik. Ya, mereka pernah jadi nomor satunya di tahun berapa gitu ya. Mungkin sekarang saingannya beda-beda gitu, tapi Swedia itu ya walaupun mereka punya bahasanya sendiri, orang-orangnya itu benar-benar bahkan kata orang-orang lain gitu ya. Mungkin kadang-kadang bahasa Inggrisnya tuh lebih bagus daripada orang Amerika misalnya kayak gitu. Pernah ada yang berpendapat seperti itu. Nah, English for sendiri nih les-lesan bahasa Inggris ya kalau di Indonesia itu asalnya dari Swedia. Boleh next Kak. Nah, ini selanjutnya aku akan bahas tentang beberapa top university dan juga fieldnya ya, bidang-bidangnya sendiri yang terkenal tuh apa. Nah, kalau aku sendiri, aku berstudi di KTH. KTH ini adalah Technical University. Mungkin kalau di Indonesia bisa jadi kayak ITB ya. Kalau misalnya depannya ada Institut Teknologi mana gitu. Nah, itu KTH gitu. Di Swedia juga banyak ada KTH, ada Chalmers, ada Luleå. Jadi ini adalah beberapa yang ada di Swedia yang tersebar di beberapa kota. Kayak di Chalmers itu ada di Gothenburg, di Luleå itu ada di Luleå juga ya, di Norrland gitu. Salah satu areanya gitu. Nah, ini beberapa juga sebenarnya ada spesialisasinya gitu. Kalau sebenarnya kalau KTH itu lebih ke electrical, computer science, sustainable tech gitu. FYI juga di beberapa kampus ini nih jurusan sustainability technology gitu. Nah, itu ada banyak banget yang sampai aku kayak ini bedanya apa sih itu? Kadang-kadang kita masih kayak nggak tahu ini bedanya apa. Cuman bisa dieksplor dan itu menarik banget. Kalau Charles sendiri di Gothenburg bisa jadi itu dia lebih spesialis ke aerospace, otomotif, mechanical gitu ya. Terus kalau Luleo sendiri ini lebih ke data centers, data science gitu. Boleh next. Selanjutnya ada di Humanities and Social Science. Ini ada dua yang aku mention ya, ada Lund dan ada Stockholm University gitu. Mungkin teman-teman di sini juga lebih apa namanya lebih tahu ya yang pengen masuk ke Humanities and Social Science. Kalau Lund sendiri ini spesialisasinya di Laws, Economic, History, Cultural Studies. Ini banyak banget orang Indonesia mungkin ya yang jurusannya di Laws ini pada ngincarnya di Lund gitu di hukum bagian hukum. Terus Stockholm University ini juga eh, Stockholm University ada tentunya ada di Stockholm ya. Ini universitas besar juga yang topnya di sosiologi, political science, linguistik ya. Banyak dari teman-teman yang dari linguistik itu mungkin dulunya di Stockholm University di jurusanku ya gitu. Jadi biasanya anak linguistik itu mecah juga ke teknologi tapi dulunya dia foundation studinya itu di Stockholm University gitu. Lanjut. Nah, jurusan selanjutnya ada di Health and Life Science. Yang pertama paling top ini Karolinska Institute, KI ya. KI ini adalah salah satu top juga bersaing sebenarnya. Tapi currently KI ini kalau nggak salah yang memimpin di seluruh Swedia kalau misalnya dari QS ya kalau nggak salah. Nah, ini
teman-teman yang tadinya dari dokter, terus psikolog dan lain sebagainya, biomedicine ini biasanya studinya di KI gitu, karena jurusan-jurusannya oke. Terus ada Uppsala, tadi ini kampusnya Kavatia juga ya, tapi dari Uppsala ini juga punya strong apa namanya jurusan di biomedical science, farmasi, molekular biologi, neuroscience, dan kalau nggak salah dia ada, kalau dulu tuh ada apa namanya ruang bedah yang jadul dulu ya kalau nggak salah ya Kak Fatia ya. Jadi ruang bedah di apa namanya Uppsala yang dulu tuh dibuat bedah apa namanya kayak belajar, orang dokter-dokter di Swedia tuh belajar di situ ngelihat orang ngelihat dokter atau profesornya membedah badan gitu lah. Gitu cara belajarnya gitu. Lanjut. Terus ini beberapa juga other specialized fields, ada dari agriculture, terus ada dari economics ya. Kalau teman-teman di agriculture ini pada juga datangnya ke ini ya, SLU gitu, dari Halo, di Kak. oke, boleh di mute kali. Ya. Terus dari economics ada di Stockholm School of Economics dan juga ada di John Coping University. Yang kok masukin juga John Coping University ini ada di daerah namanya John Coping, itu juga bagus di bagian business schoolnya gitu. Oke, lanjut. Nah, waktu dulu nih aku share tip aja ya. Gimana sih kita waktu itu cara taunya jurusan kita tuh oke-nya di mana sih gitu. Ini beda-beda ya. Mungkin ada teman-teman yang kayak, oh oke aku akan melihat QS ranking atau ranking-ranking lainnya. Aku juga kemarin salah satu pertimbangannya adalah ranking universitasnya sih gitu. Cuman mungkin itu nggak bisa jadi patokan aja karena teman-teman juga harus lihat nih sebenarnya silabus dari universitas-universitas yang dituju itu cocok nggak sih sama apa yang pengen teman-teman pelajari. Nah, ini salah satu contoh flow-nya yang waktu aku lakukan. Yang pertama aku kayak share jurusannya apa aja sih. Misalnya ada 5 jurusan. Dari 5 itu aku lihat entry requirement-nya tuh ada apa aja. Kadang-kadang trikinya, oh dia tuh misalnya jurusan A ini tuh aku pengen banget dan aku rasa aku oke gitu dan aku bisa gitu. Tapi ternyata dari entry requirement-nya ada mata kuliah dulu di S1 kita yang kreditnya nggak cukup. Atau yang SKS-nya tuh nggak cukup. Mereka pengennya SKS mata kuliah kita tuh ada misalnya ada 6 SKS gitu untuk pelajaran ini gitu. Nah, tapi kita tuh cuma punya 3 SKS. Nah, itu jadi pertimbangan juga sih waktu itu. Terus setelah oke ada entry requirements, aku coba liatin program silabus dari beberapa jurusan yang pengen aku tuju tuh apa-apa aja gitu. Misalnya di sini per year pun berbeda-beda. Kita lihat tahun berapa kita akan masuk. Nah, di situ kita lihat lagi nih semester per semesternya apa aja matkul wajibnya, ataukah ada matkul yang elektifnya dan sebagainya. Terus apakah matkul-matkul tersebut yang ditawarkanku tuh menarik atau sesuai sama kita. Itu juga jadi pertimbangan buat aku dulu gitu. Boleh next. Ini jenis fundingnya ada full scholarship, tuition waiver, ada private funding. Boleh next juga. Oke, nah ini fully funded, biasanya APDP, SI, sama ada Erasmus. Jadi benar-benar 100% tuition fee dan juga living expenses ya. Jadi mereka ada biaya hidup yang dibayarkan juga atau diberikan gitu scholarshipnya. Boleh next. Nah, ini bedanya ya, mungkin teman-teman sendiri ini udah tahu kalau LPDP ya dari Indonesia, dari Kementerian Keuangan gitu. Terus ada Swedish Institute, ini scholarship untuk government yang ditawarkan oleh government dari Swedia sendiri. Di sini bisa cek aja di websitenya, teman-teman bisa cari ya. Tapi ada juga nih yang Swedish Institute, tapi dia specialize untuk perempuan di bidang teknologi. Ini oke banget nih, baru dibuka dan mereka dan teman-teman mungkin bisa coba juga. Nah, ada lagi salah satunya lagi adalah Erasmus Inno Energy. Jadi ini spesial dari EU ya, jadi dari Eropa itu biasanya berkolaborasi sih. Jadi 1 tahun di mana, tahun lainnya di mana gitu. Jadi beda-beda gitu. Dan ini sesuai dengan projectnya atau fokusnya. Jadi biasanya mereka tuh udah ada project gitu. Kalau teman-teman di bidang electrical engineering, mereka benar-benar spesifik pengennya cari orang yang bisa doing this project gitu. Nah, itu
Kalau misalnya teman-teman oke, biasanya mereka akan assign, oh kampusnya mana aja yang bisa dipakai buat itu. Gitu. Boleh next? Oke, kita udah di ujung nih. Nah, ini tuition fee waived eh, untuk apa namanya? Biasanya kampus-kampus ini menawarkan scholarship, tapi dengan artian teman-teman harus IPK-nya harus tinggi atau harus A atau harus benar-benar harus maintain gitu. Biasanya dua-dua. Kalau misalnya teman-teman 2 tahun ya tahun pertama ada dibuka, tahun kedua bisa lagi gitu. Tapi harus apply dan harus maintain GPA. Boleh next? Oke, jadi ini sedikit gambaran aja kalau memang sebenarnya dari Swedia sendiri itu udah jalin komunikasi, maksudnya jalin ini ya kerjasama sama kita tuh sekarang lagi ditingkatkan gitu ya untuk boosting eh, m- apa namanya student Indonesia biar tertarik studi di Swedia gitu. Oke, next boleh Kak Priska. Nah, ini salah satunya ada EHEF ya. Dulu aku rajin ikut EHEF, bisa ketemu Etut juga di EHEF kebetulan untuk konsultasi studi di Swedia, apakah jurusanku ada yang ku tertarik dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin nanti bisa tanya jawab nih di sini nanti bisa sedikit gambar. Oke, ini tadi sama dengan Kak Fatia gitu ya. Eh, Keluarga di Swedia jangan khawatir gitu. Karena kita big family sebenarnya. Salah satu yang aku grateful for juga. Oke, next terakhir nih kayaknya. Nah, ini juga fun activities. Jadi dengan PPI, dengan teman-teman di Indonesia, teman-teman Indonesia di Swedia ada banyak banget aktivitasnya. Bisa hiking, aku juga ikut nari. Terus tadi kumpul-kumpul dan juga kalau misalnya pertama nih ada amazing race buat get to know eh, apa tempat tinggal kita di city gitu, around city. Oke, kayaknya udah dari aku itu cukup sekian. Mungkin bisa aku kembalikan ke Kak Yuni. Sorry ini telat nih. Nggak apa-apa, thank you Kak Bika. Wow, banyak banget penjelasan detailnya tentang Lumayan teman-teman yang banyak punya nih. preferensi. Iya, preferensi tentang science mau kemana, terus udah gitu social science mau kemana, itu udah kayaknya well curated banget Kak Bika, kampus-kampusnya. Iya Oke, nih. thank you Kak Bika. Ini aku lihat udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat juga. Ada yang spesifik bahkan udah sampai ke hal teknis juga ngomongin dokumen-dokumen apa aja. Terus juga living cost. Ini kayak aku lihat ada, oh udah dijawab juga sama Kak Fatia dan ada beberapa pertanyaan lainnya. Boleh kakak-kakak kalau mau sambil jawab dulu yang di kolom chat. Teman-teman kalau yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu karena yang mau disampaikan secara langsung nanti akan ada kesempatan di section pertama untuk 3 penanya. Karena setelah ini kita mau dengerin dulu nih dari Mbak Lulung tentang Etude Service. Kalau tadi udah dengar gambaran umumnya, kenapa sih harus ke Swedia dan kayak apa sih kuliah di universitas-universitas di Swedia dan juga jurusan-jurusan yang menarik. Sekarang kita dengar nih ada service atau jasa dari Etude yang mungkin akan mendampingi teman-teman belajar. Oke, kita geser dulu ya Kak Bika. Oke, silahkan Mbak Lulung. Oke, thank you Kak Yuni. Thank you juga tadi Kak Vika sama Kak Fatia udah jelasin tentang kenapa nih kita harus ke Swedia. Dan juga tadi menarik banget ya teman-teman. Ada eh, budaya-budaya Lakom, Vika yang mungkin kita masih asing. Tapi nanti kalau kita jadi mahasiswa di Swedia, kita akan terpapar dengan hal-hal itu gitu. Dan eh, mungkin teman-teman juga langsung pada bertanya-tanya gitu, gimana sih caranya biar bisa kuliah gitu, studi ke Swedia. Mungkin karena eh, persiapannya juga panjang ya, teman-teman di PPI di sini juga sebelumnya kemarin waktu pendaftaran, nyiapin dokumen, itu juga pasti disiapkannya berbulan-bulan, mungkin bahkan setahun sebelumnya gitu. Kalau yang siapin beasiswa juga mungkin preparation lebih panjang lagi gitu. Nah, di sini Etude memahami kalau misal persiapan buat studi luar negeri, termasuk ke Swedia itu juga butuh eh,
effort dan juga butuh persiapan yang cukup matang gitu ya. Nah, di sini itu mau bantu teman-teman yang mau kuliah ke Swedia gimana biar bisa persiapannya lebih baik lagi, terus dokumen yang dipersiapkan juga bisa lebih smooth gitu ya preparasinya. Nah, apa aja sih yang bisa itu bantu ke teman-teman? Boleh di next, Kak? Ya, yang pertama eh, kita ada WhatsApp Student Community kuliah ke Swedia, di mana di sini teman-teman bisa bergabung ke eh, grup yang isinya konsultan, isinya teman-teman etud, dan juga pastinya calon student yang mau ke Swedia. Jadi teman-teman bisa nanti dapat info yang paling update. Terus nanti ada reminder-reminder juga dari konsultan. Kalau misal mau tanya-tanya, mau sharing struggle juga boleh. Nanti situ bisa jadi wadah buat berjuang sama-sama gitu ya. Nanti kalau mau kuliah ke Swedia, di sini juga bisa saling suportif. Dan yang pastinya ada konsultan yang siap bantu teman-teman buat tanya-tanya tentang kuliah ke Swedia, apapun itu. Misal mau tanya dokumen atau mau tanya tentang budaya kuliah di Swedia kayak gimana sih Kak? Nah, itu nanti boleh banget di grup ini. Ada link, ada QR code yang bisa teman-teman eh, scan di sini. Boleh di-scan nanti join ke grupnya terus pilih ke kuliah ke Swedia. Kemudian kalau misal udah dapat infonya, nextnya adalah mungkin teman-teman tadi persiapin dokumen ya. Nah, buat siapin dokumen itu juga perlu proofreading teman-teman. Jadi itu juga ada service buat ngecek dokumen, namanya proofreading service. Boleh di next slide-nya. Nah, di sini teman-teman proofreading dokumen nanti bisa klik link di bio ini dan juga konsultasi. Kalau misal mau dapat private consultation, tadi kalau di grup kan secara bersama-sama gitu ya, di grup mungkin belum personalized, belum one on one. Nah, kalau mau one on one bisa konsultasi sama konsultan di sini, bisa tanya apa aja. Kalau misal masih bingung pilih jurusan, itu juga boleh banget tanya saran-saran dari konsultan. Gimana sih cara milih jurusan yang baik, universitas yang baik, gimana yang sesuai sama background teman-teman pastinya. Boleh juga daftar di sini, udah ada QR code, teman-teman boleh daftar eh, link di atau klik link di bio Instagram itu. Next. Dan teman-teman kalau mau kontak kita terkait services, mau minta bantuan buat kita temenin gimana sih caranya persiapan kuliah ke Swedia, boleh reach out ke kita via WA, Instagram, atau email kita di sini. Boleh screenshot dulu teman-teman, nanti bisa langsung kontak-kontak ke kita dan konsultan kita pastinya. Udah gitu aja sih Kak Yuni. Semoga bermanfaat teman-teman. Semangat. Oke, thank you Mbak Lulung. Ini bisa langsung Thank ada you. kontaknya. Teman-teman mungkin bisa langsung di-follow. Di mana nih Mbak informasi yang paling update dan paling cepat bisa diketahui teman-teman? Instagram kah atau Boleh ke WA kita, di situ ada WA kita bisa WA ke WA etut ya. langsung? Mm-mm, benar. Oke, Yes, sip yes. kalau gitu. Thank you Mbak Lulung Thank you. atas sharing tentang eh, layanan yang Etude punya. Semoga teman-teman di sini juga bisa langsung kontak Etude kalau butuh tahu lebih detail dan didampingi di persiapan studi. Oke, nah kita akan bergeser ke sesi berikutnya, yaitu Q&A session. Kita punya waktu berapa menit? Kakak Mutia, nanti tolong ingatkan aku ya. Tapi kita akan buka dulu tiga penanya pertama yang mau langsung unmute. Boleh teman-teman raise hand. Nanti akan aku panggilkan. Dan teman-teman bisa sebutin nama, asalnya dari mana, terus ketertarikan kuliah mungkin ke universitas atau ke jurusan mana, dan langsung pertanyaannya. Boleh, mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Ini aku lihat udah ada satu penanya dari Kak Kiki. Hai Kak Kiki. Halo Kak.
Saya Halo. Kiki dari Jakarta. Saya tertarik di jurusan jurnalisme. Yang saya mau tanya, bagaimana ya cara konversi nilai dari SKS ke ECTS? Karena dari kampus asal saya yang di Indonesia ini tidak ada panduan. Terus juga di terjemahan transkrip pun bahasa Inggrisnya pun juga masih SKS. Dan kalau cari di Google hitungannya beda-beda. Jadi saya pengen tahu aja gitu gimana sih konversinya yang tepat. Terima kasih. Oke, thank you. Kak Kiki tadi tertarik ke jurusan jurnalisme di universitas apa, Kak? Udah tahu gambaran-gambarannya? Nggak tahu sih, saya baru lihat-lihat aja. Tapi belum tahu. Mungkin Gothenburg. Saya juga belum paham. Oke, sip kalau gitu. Oke, aku tampung dulu. Thank you ya, Kak Kiki. Oke, penanya kedua ada Katika. Hai, Katika. Halo Kak, halo. Yes, boleh Ya, silakan. ya selamat sore Kak. Perkenalkan nama saya Tika. Sebenarnya saya tertarik di jurusan Food and Technology Lund University. Yang saya mau tanyain di sini adalah saat kita submit ini tentang beasiswa SISGP sih Kak. Saat kita submit yang kan kalau kita mau submit mau nyoba beasiswanya itu kan di bulan-bulan Oktober ini kita harus submit 4 pilihan universitas yang mau kita pilih. Terus di situ apakah saat kita submit 4 itu kita harus sertakan juga sertifikat IELTS-nya saat itu juga atau nanti pas di seleksi beasiswanya di bulan Februari atau Maret itu Kak. Itu aja sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, thank you, Katika. Oke, ini tadi yang kedua teknis tentang aplikasi SISGP. Oke, yang berikutnya ada Kak Fadil. Hai, Kak Fadil. Halo, cek. Kak Fadil, Halo Kak, Perkasa. saya Yes, kedengeran nggak Kak? kedengeran dong. Ingin bertanya Kak, kebetulan kan saya sudah semester 1 nih di kuliah di Indo. Saya bisa kayak ngulang lagi nggak Kak di situ? Jadi kayak pakai ijazah SMA bisa nggak? Sama ini Kak, untuk IELTS-nya minimal skornya berapa ya? Terima kasih. Oke, sip kalau gitu. Ini udah ada 3 penanya. Thank you Kak Fadil, Kak Kiki, dan Kak Tika. Ini mungkin aku mau langsung undang Kak Fatia dan juga Kak Bika untuk bisa menjawab. Dan kayaknya ada beberapa pertanyaan yang juga mungkin teman-teman dari Etude bisa bantu jawab kalau memang punya jawabannya karena ada beberapa hal teknis. Aku mau spotlight dulu ya. Kak Sabika. Oke, satu lagi aku nggak bisa spotlight. Oh, ini dia. Sip. Oke. Dan teman-teman dari Etude. Oke. Pertanyaan pertama adalah tadi, ini mungkin tadi Kak Fatia ya yang cerita tentang sistem penilaian di Swedia dari Kak Kiki. Gimana sih caranya konversi nilai SKS ke ECTS ini berhubungan dengan di proses aplikasi nih, Kak? Ya, kalau saya dulu tadi baru ngeliat eh, cara ngeconvertnya, dulu juga pakai eh, dari Google sih, googling eh, satu SCTS itu berapa sih gitu, berapa SKS misalnya. Saya tuh dulu ngaliinnya dengan 1,8, eh, tapi fine-fine aja sih ketika di proses university admission. Cuma mungkin bisa dicek lagi aja kalau nggak salah di setiap universitas itu ada cara mengkonversinya gitu ya. Atau dari university admissionnya sendiri cara mengkonversinya gimana. Mungkin bisa di double check lagi ke websitenya supaya lebih akurat. Em, iya, gitu sih paling. Tapi tadi juga saya coba googling lagi satu ECTS berapa SKS itu dikalinya 1,5. Jadi memang beda-beda yang mungkin lebih akurat lagi bisa tanya ke university admission supaya bisa lebih pasti atau ke universitasnya langsung gitu bagaimana cara mengkonversinya gitu. I see, oke. Ini Nambahin aku nih. mungkin nambahin dikit ya, kalau dulu tuh di transkrip kampus S1 aku, di belakangnya tuh kayak ada cara mengkalkulasi dan menghitungnya kalau di standar A itu sama dengan apa, atau berapa kredit sama dengan berapa poin, itu tuh ada kalau nggak salah. Tapi informasinya juga ada di Google juga sih untuk mengkonversi ke
berbagai negara tuh kayak beda-beda ya, teman-teman, si aturan regulasi konversinya, jadi bisa dicari tahu juga. Dan nanti mungkin teman-teman Etut juga bisa bantu jawab juga ya kalau ada tambahan terkait pertanyaan ini. Thank you Kak Fatia. Oh, izin Pertanyaan yang tambahan boleh nggak? boleh dong Kak Bika, silakan. Kalau menurut aku, eh, kalian submit aja dengan apa yang kalian lihat di situ, di Google gitu salah satu. Atau kalau mau precise, kalian bisa lebih eh, apa namanya, lihat jamnya. Jadi jam itu biasanya lebih detail sih gitu. Jadi kan SKS itu cara penentuannya bobotnya dari jam. Jadi berapa banyaknya jam yang diajarkan dalam course itu gitu. Itu bisa juga. Tapi kalau saran aku sih nggak usah takut salah karena mereka juga bakal lihat lagi kalian dari kampus mana. Terus pasti dalam apa transkrip nilai kalian kan pasti ada SKS-nya ya. Mereka juga bakal make sure apakah SKS yang dalam sini yang di negara asal kalian itu bobotnya berapa sih sama apa namanya ICTS yang mereka pengenin gitu. Jadi mereka juga ada given time buat ngekalkulate itu semua gitu. Jadi menurut aku dicoba aja dengan apa yang kalian temukan. Walaupun ya bener sih emang beda-beda kalau lihat di Google tuh. Tapi ya tadi kalau benar-benar pengen lihatin secara detail itu bisa pakai jam gitu. Thank you Kak Bika. Ini membantu mengencourage atau mendorong teman-teman untuk yang penting coba daftar aja dulu juga ya. Oke, pertanyaan kedua dari Katika tadi, saat submit SISGP ada 4 pilihan universitas. Ini perlu submit sertifikat IELTS juga atau enggak, atau nanti baru di Februari saat submit SISGP. Ini mungkin konteksnya di submit di bagian university admission dulu kali ya kalau di Swedia. Boleh, mau Kak Fatia atau Kak Bika yang mau menjawab, silakan. Iya, kalau dari aku mungkin dulu juga pernah nyoba SSGP. Seingatku di tahunku dulu semua persyaratan eh, seperti IELTS gitu tuh udah lewat University Admission. Jadi portal SISGP itu fokus ke deep diving pengalaman kerja kita, terus juga motivasi kita dan lain-lain. Udah nggak terkait lagi persyaratan kuliahnya gitu. Karena kan jadi mereka tuh kayak udah ya selama kamu lulus University Admission, kamu akan dipertimbangkan menjadi awardee SISGP gitu. Jadi udah nggak dikhawatirkan lagi tuh persyaratan-persyaratan yang ya kayak misalnya transkrip, terus juga IELTS dan lain-lain itu udah nggak ada lagi sih. Yang seingatku ya, mungkin bisa dikoreksi teman-teman yang lain karena aku keterimanya akhirnya LPDP bukan SISGP gitu. Hmm. Mungkin timeline sih ya. Jadi waktu awal itu untuk university admission itu kalian kan mengurutkan ya, mengurutkan beberapa empat ya, maksimal empat jurusan yang kalian pengen ajukan. Nah, tapi untuk dokumen itu, ini fun fact juga yang waktu itu aku masih belum tahu juga sebenarnya. Walaupun aku kemarin itu benar-benar dari IELTS dan lain sebagainya itu aku submit di penutupan university admission, tapi sebenarnya university admission itu punya apa kayak ini ya buffer gitu ya berapa sebulan ya kalau nggak salah sebulan atau berapa bulan berapa minggu gitu itu untuk benar-benar kalau IELTS-nya belum rilis dan lain sebagainya itu bisa dilengkapi di jarak itu gitu di atau misalnya transkrip kita ada yang kayak belum rilis belum bisa dikeluarkan bahasa Inggrisnya itu ada buffernya jadi bukan di penutupan deadline awal tapi pas masa masa untuk melengkapi dokumen tadi itu masih bisa melengkapi IELTS gitu. Yes, oke. Iya, seingatku juga ada buffer time ya untuk kayak submit kekurangan dokumen. Bahkan kalau di sini tuh temen-temen yang baru lulus bachelor bisa submit setelah udah mulai keterima dan udah mulai studi karena juga baru lulus di summer 2000 summer sorry di summer tahun ini juga di sekitar Juni Juli ya. Jadi ada dokumen yang bisa menyusul, cuma teman-teman bisa lihat lagi juga di bagian University Admission. Jadi tadi jawabannya adalah di SISGP tuh seharusnya itu udah selesai ya Kak.
di bagian pendaftaran university admission waktu di awal milih jurusan, dan yang SGP udah bukan tinggal sih, tapi udah lebih banyak ke eksplorasi tentang pengalaman pribadinya teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Fadil. Ini yang sedang menjalani kuliah semester 1 di Indonesia. Ini lebih ke bachelor nih Kak. Kalau misalnya mau ambil bachelor di Swedia, apakah bisa untuk ngulang lagi di Swedia buat ambil pendaftaran bachelor? Terus apa persyaratannya memungkinkan menggunakan ijazah SMA-nya? Kak Bika atau Kak Fatia atau teman-teman dari Etude mungkin? Mungkin untuk bachelor dari Etude kali ya. Tadi Mbak Suci ada bantu jawab sih untuk bachelor. Boleh kedengeran nggak ya? Dengeran. Iya, jadi aku bantu jawab sedikit aja untuk bachelor. Memang rata-rata univ di Swedia tuh butuh gap dari high school apa nasional SMA kurikulum nasional ya. Tapi kalau tadi masnya udah ngambil S1 bachelor yang ada mungkin semester 1 atau semester 2 itu dianggap udah ngambil gap year atau bisa dibilang matematikanya bisa dibilang udah fulfill. Jadi saranku siapin aja semua rapot SMA-nya dari kelas 1 sampai kelas 3 ditranslate bahasa Inggris. Terus transkrip ditranslate bahasa Inggris. Kalau mau lebih detail nanti konsul sama Etet ya. Sorry, berisik. Oke, Mas Fadil kalau tertarik bisa langsung nanti konsul sama Etude di nomor WhatsApp yang tadi. Oke, kalau gitu buat section pertama tadi udah ada 3 orang, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Aku mau buka section kedua untuk 3 orang penanya berikutnya. Boleh teman-teman yang tertarik silakan raise hand untuk bertanya. Ini ada Kadila. Hai Kadila. Halo Kak Yuni. Eh, Hai. aku izin mau tanya terkait persyaratan university admission. Nah, di situ aku pernah baca kalau kita lulusan dari politeknik itu harus dari politeknik yang berakreditasi A. Nah, apakah itu kita harus melampirkan surat akreditasinya atau bagaimana ya saat di university admission? Terima kasih. Oke, thank you Kadila. Oke, berikutnya Kak Devi. Boleh silakan Kak Devi. Iya, halo, selamat siang, Kak. Aku mau nanya, kalau untuk yang hmm, sustainability itu, kemarin sih aku sempat baca-baca kan, emang ada yang untuk jurusan itu. Tapi eh, aku pengen tahu nih, kalau misalnya ada lebih dari satu university yang punya jurusan yang itu, kita boleh nggak ikut, misalnya kita udah lulus di satu university, terus kita ikut lagi kelas di universitas lain gitu, jadi kayak apa ya, bukan exchange sih, cuman kayak belajar di tambahan aja gitu di universitas yang lain. Nah, terus yang kedua, untuk SISGP ini eh, berlaku nggak kalau misalnya kita udah punya, sebenarnya udah ada eh, S2 dari Indonesia, tapi kita mau ngambil another S2 eh, di sini di Swedia, terus eh, masih bisa pakai SISGP nggak ya gitu. Terus berarti ini masukin filenya, berkas dokumennya itu yang S1 aja kan, bukan yang udah pernah S2-nya gitu. Oke. Oke, thank you Kak Devi. Jadi tadi yang pertama adalah ini konteksnya bisa nggak ya kalau kita udah kuliah di salah satu kampus di Swedia ambil elective class ya? Mm-mm. Elective Iya, class kayak di gitu kampus lain. Heeh. Oke, kalau yang kedua apakah SISGP eligible untuk mengambil program master yang kedua kali ya? Iya. Nah, terus nanti kalau kita apply-nya itu dari pakai dokumen S1 atau nggak apa-apa S2 gitu. Oke, sip kalau gitu. Ini banyak. Makasih ya Kak Devi. Ini agak lumayan banyak ya terkait aplikasi dan apa namanya prasyarat-prasyarat yang sebenarnya ada di webinar kedua juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk hadir di webinar yang kedua juga di series nanti. Pantengin juga untuk timelinenya di di Instagram PPI Swedia dan juga Attitude Service. Mungkin akan ada banyak lebih detail. Oke,
Yang terakhir di section kedua ini dari Kak Jane. Boleh silakan Kak Jane. Halo, halo, Halo. oke, oke, salam kenal semuanya. Nama saya Jane. Jadi saya itu masih fresh graduate S1 dari New Zealand dan sekarang itu saya mau apply uh, S2 ke Swedia untuk khususnya jurusan psikologi. Kalau dari kakak pribadi untuk psikologi S2 di Swedia itu seperti apa sih dan apakah di sana itu tersedia istilah program klinikalnya gitu. Itu kalau dari saya. Sorry, tadi aku agak miss yang terakhir. Apakah tersedia program apa, Kak Jen? Yang buat bagian psikolog klinisnya gitu dari Oke, Swedia profesi sendiri. ya. Oke, sip kalau gitu. Thank you, Kak Jen. Iya, Oke, kalau gitu kita bisa langsung ke pertanyaan pertama tadi nih dari Kadila. Kadila dari Politeknik. Nah, di persyaratan University Admission-nya harus dari Politeknik yang terakreditasi A. Ini gimana ya cara mencantumkan surat akreditasinya? Boleh Kak Fatia atau Kak Bika? Setahu aku sih dulu nggak ada mencantumkan bukti akreditasi kampus ya. Kayaknya atau aku kurang tahu sih. Fatia waktu dulu sempet ini nggak, aku nggak minta dan nggak, seingat aku nggak ini sih, kayaknya maksudnya se walaupun kita pun harus membuktikan, eh, as long as kamu tahu apa saya dari transkrip dan lain sebagainya, biasanya kan ada ya lembar pertama transkrip tuh kalau nggak salah ada, tapi aku nggak benar-benar menyantumkan spesifik ke surat akreditasi sih. Tapi mereka mungkin bakalan double check itu tadi sih gitu. Kalau Fatia gimana mungkin? Iya, sama juga sih. Dulu aku Oh, juga ya. nggak pakai eh, surat akreditasi universitas. Cuma mungkin ya Politeknik apakah ada yang beda atau enggak? eh Ya kalau misalnya mau cari aman bisa dilampirkan aja di misalnya lembar kedua atau ketiga dari si transkripnya. Tapi yang perlu dicatat adalah eh, apakah si surat akreditasinya itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris dari official si Politekniknya bisa langsung dilampirkan, tapi kalau dalam bahasa Indonesia berarti kita harus penerjemah tersumpah dulu gitu untuk nge-translate-nya gitu. Kalau mau cari aman gitu ya, Ya, apa namanya? Kalau khawatir gitu sih paling. eh, nah, kayaknya Politeknik juga udah dianggap eh, higher education ya. Maksudnya as long as di transkrip ada tulisannya misalnya di lembar pertama kan ada cover ya, biasanya terakreditasi A gitu. Nah, biasanya kan ada kayak gitu ya kalau aku ingat tuh. Nah, kalau itu sudah ditranslate dalam bahasa bahasa Inggris eh, include informasi terakreditasi apa gitu, mungkin itu udah cukup. Tapi tadi ya again, kalau misalnya mau, misalnya dari kamu udah ada nih si surat akreditasi, ya boleh aja dicantumkan tapi dengan translate tadi gitu. Sih, oke. Thank you Kak Fatia, thank you Kak Bika. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Terkait tadi, memungkinkan nggak ya Kak kalau kita udah kuliah di satu universitas di Swedia, terus kita ambil elective classes di universitas lain, tapi konteksnya bukan exchange. Terus, apakah SISGP berlaku untuk kuliah master yang kedua kali? Kalau dari yang awal, itu tadi tergantung dari jurusan apa yang kamu pilih. Jadi ada beberapa yang misalnya kita ngambil jurusan Master of tadi ya, Kak Fatia misalnya HCI di Uppsala gitu, aku di KTH gitu. Nah biasanya salah satu jurusan-jurusan itu punya apa namanya matkul wajib. Kalau dilihat dulu matkul wajibnya itu apakah memungkinkan kamu untuk ada space elektif yang bisa kamu ambil di luar atau enggak gitu. Kalau misalnya itu benar-benar ada, karena ada jurusan yang full 2 tahun itu matkul wajib semua. Jadi kayak benar-benar paketan gitu.
Nah, kalau misalkan kayak gitu, ya berarti nggak bisa. Tapi kalau aku misalnya kalau in my case, aku matkul wajibku itu bisa aku habiskan, maksudnya bisa aku take itu eh, during the first semester gitu. Jadi first semester itu benar-benar habis gitu. Jadi nanti semester aku benar-benar bisa fleksibel buat ngambil mata kuliah di mana aja gitu. Dan bahkan ya tadi benar ya, itu bisa ngambil mata kuliah di kampus lain sebenarnya, tapi tetap yang mengeluarkan ijazah kamu nantinya akan di kampus asal kamu tadi, di mana kamu daftar programnya itu. Tapi juga diingat juga, pokoknya nanti silabus benar-benar dibaca, apakah ada apa berapa space untuk elektif, dan biasanya bahkan mereka kasih jatah, kamu harus ngambil elektif di program kamu sebanyak berapa gitu, gitu sih. I see. Itu mau nambahin juga sedikit soal itu, cek juga sama funding sponsorshipnya kita gitu. Misalnya kalau dari LPDP kita disarankan untuk mengambil course-course yang memang disediakan dari programnya misalnya. Jadi kalaupun dibebaskan oleh si departemen atau program kita untuk mengambil elektif di universitas lain, tapi dari LPDP bisa jadi eh, tidak membolehkan gitu. Dan sebenarnya kita bisa nih misalnya di funding sama LPDP sesuai dengan eh, apa ya, sesuai course yang diambil itu sesuai dari program kita, tapi kita nambah eh, course aja gitu. Misalnya jadi 45 kredit per semester gitu. Yang biasanya 30 jadi 45 kredit kita ambil, itu bisa, cuma akhirnya jadi harus bayar sendiri gitu. Lewat university admission itu kita bisa nambah nambah sebebasnya kita, tapi di akhirnya kita harus jadi bayar sendiri gitu karena bisa jadi sponsornya kita LPDP misalnya itu nggak mau bayar course yang kita tambah tadi gitu. Jadi coba dicek lagi, dikomunikasikan sama pemberi funding kita gitu. Kecuali kalau kita self funding mungkin lebih lebih leluasa untuk milih course-nya gitu. I see, oke. Kalau Thank you, pertanyaan Kak kedua tadi Fatia. apa ya? Kayaknya belum kejawab. Yang Yang SS. kedua, SECGP eligible nggak untuk master Oh, kedua? yang eh, kalau yang aku baca ya, karena aku juga research SSJ, maksudnya dulu daftar juga. Sebenarnya diperbolehkan, tapi mostly harus di note juga, mostly mereka nerimanya yang first master gitu. Tapi nggak ada, kalau nggak salah sih nggak ada larangan untuk apply for a second master. Asal tadi ya punya strong recommendations, terus ya kalau dari SSGP kan lebih ke kiblatnya lebih ke karir ya. Misalnya mereka kalian punya track record untuk karir, industri dan lain sebagainya itu yang strong enggak gitu sih. Jadi eh, dari mereka tidak ada larangan bisa dicoba, tapi paling banyak di admitnya itu yang untuk first master gitu. Oke, thank you Kak Bika, Kak Fatia. Jadi cek lagi juga spesifik detail ke jurusannya masing-masing karena bisa jadi setiap jurusan punya roles yang beda-beda ya. Ada yang modularnya given, ada yang ini teman-teman bisa atur sendiri juga mau ambil kelas apa aja. Oke, pertanyaan yang terakhir di section ini spesifik tentang jurusan psikologi. Apakah kalau apply S2 psikologi tersedia untuk ambil psikologi klinis? Ini teman-teman Etude mungkin mau bantu atau Kak Fatia dan Kak Bika tahu spesifik tentang jurusan psikologi. Kalau psikologi klinis sih tadi aku cari-cari juga ya karena eh, apa namanya emang harus cari dan aku nggak hafal. Itu teman-temanku yang di jurusan psikologi itu banyak di Karolinska. Cuman pasti mereka offer juga untuk psikologi klinis. Cuman ada beberapa juga yang jurusan psikologi itu di Stockholm University. Itu dua itu yang aku tahu ya di Swedia karena teman-temanku banyak di psikologi dan banyak di apa namanya Stockholm juga. Cuman untuk daerah lain aku masih belum tahu juga sih mana yang biasanya ada psikologi klinis gitu. Hmm. Kalau nggak salah juga untuk misalnya praktek jadi psikolog balik ke Indonesianya juga saya kurang tahu juga sih itu gimana sistemnya. Cuma mungkin bisa dicek misalnya kayak jadi dokter atau farmasis gitu. Ini kan rule-nya beda-beda ya ketika kita mau jadi practitioner di negara
yang berbeda edukasinya, misalnya S1-nya dari Indo, terus juga S2 psikologi klinisnya dari Swedia, mau praktiknya di mana, mau di Swedia kah, atau nanti mau balik ke Indonesia, mungkin bisa dicek penyetara, apakah memungkinkan untuk melakukan penyetaraan, atau memang tidak dibolehkan sama sekali gitu. Mungkin bisa dicek itunya juga sih gitu, tujuan nantinya mau praktek di mana gitu. Terkait izin praktek ya, Ya, Kak Fatia soalnya. Sip, sip. Oke, semoga ngebantu menjawab. Dan di sini juga kayak Mbak Suci nambahin ada link kalau Kak Jen mau lihat nih kampus-kampus mana aja yang memang tersedia jurusan psikologi. Bisa langsung dicek ke sini. Oke, kalau gitu teman-teman, berhubung kita udah overtime lumayan lama, dan ini udah sampai di ujung waktu. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak untuk PPI Swedia dan juga Etut yang sudah bekerja sama untuk menyelenggarakan sesi webinar series ini. Yang pertama dari 3 sesi. Dan yang kedua, terima kasih banyak Kak Fatia, Kak Bika udah nyempetin waktunya di hari Minggu, di tengah sibuknya mungkin ada banyak assignment-assignment, tapi mempersiapkan PPT-PPT, materi-materi, dan juga waktu untuk sharing ke teman-teman yang hadir hari ini. Dan gak lupa buat teman-teman semua yang hadir hari ini, makasih banyak juga sudah memilih di sore hari. Mungkin kita punya pilihan buat tidur ya, atau mungkin melakukan hal-hal lain, tapi teman-teman milih hadir buat di sini untuk bisa dengar, dapat motivasi, inspirasi, dan manfaatin waktu untuk hal-hal yang baik. Semoga sesi hari ini menambah banyak manfaat dan inspirasi baru untuk teman-teman. Silahkan dikontak attitude service-nya kalau misalnya teman-teman butuh untuk berkonsultasi untuk hal-hal yang lebih detail. Dan kita tutup sesi hari ini dengan foto bersama. Mari kita semua boleh teman-teman tampilkan wajahnya di kamera. Kita foto bersama untuk bisa jadi kenang-kenangan nih. Nanti akan tersedia juga ya kakak-kakak ada di YouTube-nya PPI Swedia. Teman-teman yang mau mendengarkan ulang recordingnya silahkan masuk ke YouTube Swedia, PPI Swedia. Oke, boleh mana nih tampilkan wajahnya di hari Minggu sore. Oke, kamu Tia, siapakah yang akan mengoperasikan screenshotnya? Kak Mary, Kak. Mau nggak di apa-apa? Ya, oke. Oh, dari kamu. Ambil Mbak ini aja ya. Oke, kalau gitu Kak Mary. Kenapa, sorry Kak? Oke, Oke, aku screenshot Kak sekarang Mary udah siap. halaman pertama. Boleh kita. Kameranya semuanya. Oke, Semuanya boleh senyum. Cheese kacang buncis. oke, tahan sebentar. Oke, udah. Udah nggak ada lagi yang open cam ya. Di slide Iya. itu. Oke, thank you Kak Mary. Kalau gitu aku tutup sesi hari ini. Makasih banyak teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat dan selamat menikmati hari di sisa-sisa hari minggunya. Sampai ketemu lagi di webinar series berikutnya. Thank you. Dadah.